Oke, baiklah, saya akan lanjutkan lagi dan materi berikutnya adalah pokok dari pembelajaran mata kuliah ekonomi teknik ini, yaitu untuk menilai apakah sebuah rencana investasi itu layak atau enggak atau tidak untuk direalisasikan. Jadi sebenarnya sebelum kita mengambil keputusan investasi ada dua pertanyaan penting yang harus dijawab. Pertanyaan pertama yaitu adalah apakah investasi tersebut akan memberikan manfaat ekonomis atau tidak. Kemudian, apakah investasi tersebut adalah pilihan yang paling optimal dari berbagai kemungkinan yang ada. Di garis bawahi di sini adalah yang optimal. Jika kita diharuskan memilih, maka jika dua-duanya adalah memberikan keuntungan, maka ya jelas yang dipilih adalah yang keuntungan paling besar. Tapi jika kedua-duanya ternyata memberikan kerugian dan harus memilih, maka yang optimalnya berarti adalah yang memberikan biaya paling kecil. Atau jelas-jelas jika pilihan itu satu memberikan keuntungan dan yang satunya memberikan kerugian, maka yang harus dipilih adalah yang memberikan keuntungan. Sehingga untuk menjawab dua pertanyaan ini, kita perlu melakukan yang namanya analisa terhadap evaluasi investasi atau terhadap rencana investasi, ataupun analisis terhadap pemilihan alternatif. Jadi jika ada dua kemungkinan atau lebih, maka kita berarti melakukan pemilihan alternatif. Tapi jika hanya ada satu rencana investasi, berarti kita lakukan evaluasi investasi. Nah, berbagai metode yang bisa digunakan untuk melakukan evaluasi investasi atau pemilihan alternatif antara lain adalah yang pertama net present value, future worth analysis, annual equivalent, benefit cost ratio, payback period, dan internal rate of return. Ini berbagai metode, tapi khusus untuk hari ini kita akan bahas dulu terkait metode yang pertama yaitu net present value. Dari definisinya, net present value artinya itu sebenarnya adalah NPV atau kita kenal dengan NPV. Ini adalah nilai bersih uang pada masa sekarang. Jadi berarti katakanlah ada sebuah cash flow, ada cash flow investasi, ada biaya operasional dan maintenance yang annual atau kita sebut dengan annual cost. Ada biaya overhaul, ada annual benefit, di sini ada nilai sisa. Maka untuk menghitung nilai NPV berarti kita mempresentkan semua benefit dan mempresentkan semua cost. Artinya ada berapa komponen di dalamnya nih. Komponen yang pertama ada investasi dipresentkan. Komponen yang kedua ada operational cost dan maintenance cost. Karena dia annual, kita sebut dia dengan annual cost. Sebagai annual dia kita presentkan. Kemudian ada overhaul karena letaknya di periode keempat, maka dia ini sebagai F, berarti F ini dipresentkan juga. Kemudian ada annual benefit yang juga harus dipresentkan, dan nilai sisa letaknya di periode ke N, berarti dia sebagai F dan juga dia harus dipresentkan. Sehingga kalau semua benefit kita presentkan, kita sebut dia dengan present worth benefit. Ini ada annual benefit dipresentkan, artinya dia kita hitung equivalence-nya terhadap nilai periode ke 0. Begitu juga dengan nilai sisa ini. Nilai sisa terletak di periode N, dia sebenarnya adalah sebagai future, maka dia juga kita presentkan, berarti kita cari nilai ekivalensinya terhadap periode 0. Sehingga nilai bersih dari annual benefit dengan sisa ini kita sebut dengan present worth benefit. Begitu juga dengan cost. Semua cost juga kita presentkan. Ada annual cost dan overhaul sebagai future juga kita presentkan. Sehingga ini adalah present worth benefit, semua cash flow benefit yang dijumlahkan. Kemudian juga ada semua cost yang dipresentkan, sehingga NPV itu adalah selisih dari present worth benefit dikurangi dengan present worth cost. Jadi semua benefit dikurangin dengan semua cost yang sudah dipresentkan. Maka investasi itu kita katakan layak atau tidak, nih dia. Ada kriterianya. Kriterianya adalah jika nilai NPV itu nilainya besar dari atau sama dengan 0, maka investasi ini kita katakan menguntungkan dan layak atau kita bisa realisasikan. Tapi kalau ternyata NPV-nya nilainya kecil dari 0, maka investasi tidak menguntungkan atau tidak layak. Kita lihat contoh soalnya. Ini dia.
Silahkan dicoba untuk membuatkan cash flow-nya, nanti kita akan bahas kembali. Terima kasih.